Bapak Yusuf Kalla, masyarakat tidak bodoh. Bapak membilang bahwa video Bapak itu dipotong. Jelas-jelas Bapak di situ sudah menista agama Kristen. Bilang tuh sama termul-termul, kalau Jokowi jadi presiden itu gara-gara saya. Pernyataan terkonyol dari Pak JK. Salam dari termul di Australia. Salam waras. Saya tidak pernah minta untuk dijadikan wakil presiden, tapi saya mau untuk dijadikan wakil presiden. Halo Pak JK. Selama ini Pak JK toh, saya sampai kaget loh Pak JK. Saya kira Pak JK ini orangnya diam, terus berwibawa, karismatik ya. Ternyata dibalik semua ini Anda toh, kok baru sekarang koar-koarnya Pak? Ada apa Pak? Ada apa? Dengan dalih, loh kalau saya tidak jadi wakil presiden bisa hancur negara ini. Pak, kalau ngomong itu ditotosek sampai belepotan kayak gitu, Anda itu ngomong apa toh Pak? Nyerocok sampai seperti itu. Ini aki-aki masih pengen banget kamu dipuji ya. Jujur aja saya tidak mau puji kamu. Tadinya saya sangat menghormati kamu, tapi setelah kamu membuat video, kamu ternyata penista agama nomor 1 termasuk ya. Dalam penilaian saya kamu sudah tua seperti ini, termasuk penista agama nomor 1 kamu. Ternyata dari tahun-tahun lalu, zaman kamu masih kuliah, sudah termasuk kamu salah satu membuat keonaran di negara ini. Benarkah bahwa seorang Joko Widodo bisa menjadi presiden karena Bapak Yusuf Kalla? Hanya orang-orang tolol yang akan menjawab iya karena Yusuf Kalla. Saya pikir rakyat Indonesia, sekalipun rakyat jelata, mengetahui bahwa seorang presiden itu dipilih oleh rakyat. Camkan itu baik-baik, wahai Bapak Yusuf Kalla, ataupun orang-orang yang mendukung dengan pernyataan Bapak Yusuf Kalla tersebut. Sekali lagi saya pertegas bahwa yang memilih seorang presiden dan wakil presiden itu adalah rakyat, bukan Yusuf Kalla. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, semakin hari saya secara pribadi semakin muak dengan yang namanya Yusuf Kalla. Manusia yang tidak pantas untuk disebut sebagai seorang negarawan. Manusia yang tidak pantas untuk disebut sebagai seorang tokoh. Dengan melihat berbagai macam rekam jejak yang dimiliki oleh seorang Yusuf Kalla, sekali lagi saya sebagai rakyat jelata, saya mau katakan dengan tegas bahwa saya sudah sangat muak, sudah sangat jijik, dan tidak menghargai serta tidak menaruh rasa respek terhadap Yusuf Kalla itu. Sebagai seorang tokoh bangsa, sebagai seorang negarawan, tentu segala tutur kata dia harus berpikir secara bijak, bertindak secara matang sebelum dia melontarkan kepada publik. Tetapi agak lain dengan kata-kata, dengan narasi yang dilontarkan oleh Yusuf Kalla hari ini. Kepada masyarakat Indonesia, mari kita berpikir secara waras. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan mudah dihasut dengan narasi yang dibangun oleh seorang Yusuf Kalla itu. Dan di sini sekali lagi saya pertegas bahwa hanya orang-orang tolol, hanya orang-orang koplak yang akan setuju dengan pernyataan dari Yusuf Kalla tersebut, bahwa seorang Jokowi bisa jadi presiden karena Yusuf Kalla itu. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video yang disampaikan oleh warganet berikut ini.
Bapak Yusuf Kala, masyarakat tidak bodoh. Bapak membilang bahwa video Bapak itu dipotong. Jelas-jelas Bapak di situ sudah menista agama Kristen. Jadi kita kembali ke belakang. Bagaimana kisah daripada Ahok? Ahok sudah tersangka sebagai penista agama. Akhirnya dia dipenjara. Jadi dia juga kemarin-kemarin itu videonya dipotong. Tapi tetap dia sebagai tersangka dan akhirnya dipenjarakan. Jadi bagaimana dengan video daripada yang beredar atas penistaan agama Kristen yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kala berpidato? Bilang tuh sama termul-termul, kalau Jokowi jadi presiden itu gara-gara saya. Pernyataan terkonyol dari Pak JK. Salam dari termul di Australia. Salam waras. Aku memvoluntirkan diriku ini ya untuk memberikan tanggapan atas video-video Pak JK yang ngawur. Katanya Pak Jokowi jadi presiden itu gara-gara si JK. Dari mana jalannya gara-gara si JK coba? Jadi bukan karena suara rakyat Indonesia, tapi gara-gara power gitu kata Pak JK ya, gara-gara powernya Pak JK. Anggaplah dulu pernyataan si JK ini betul ya, kalau Pak Jokowi ini dulu jadi presiden gara-gara dorongan dia atau gara-gara promosinya dia. Ya, anggaplah dulu itu betul ya. Berarti kan dia tahu Pak Jokowi ini sepak terjangnya dia tahu, kapabilitasnya dia tahu, lulusan manapun dia tahu, ya kan? Kan nggak mungkin kita mencalonkan atau mendukung atau mensponsori seseorang jadi presiden atau jadi pemimpin kalau kita tahu sepak terjang dia jelek, atau dia nggak lulus sekolah, atau dia ijazahnya palsu. Coba kita waras ya, secara kita waras berpikir ya. Saya ini aja mak biasa gitu loh, bukan orang-orang politik ya, tapi bisa mikir, waras gitu mikirnya. Penduduk Indonesia ini bukan orang-orang bodoh ya, yang mau terhasut oleh video-video isu ijazah palsu ini adalah orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh, orang-orang yang punya iri dengki, yang punya hati penyakitan ya, yang hatinya itu digerogoti oleh benci ya, kebencian. Kalau orang-orang waras itu pasti nggak akan termakan isu itu ya, orang waras nggak bakalan termakan isu. Aku salut loh sama Pak Jokowi ini, jujur. Lihat aja tuh, udah kayak mana-mana gitu ya, ucapan-ucapan si JK, si Roy Suryo dan tim-tim lainnya itu, rombongan sirkus itu. Pak Jokowi nggak pernah mengeluarkan statement-statement aneh kan. Benar-benar dia ini diamnya emas ya. Jadi saran aku untuk Pak JK ini ya, Pak udah pensiun ya, maksudnya udah tua, udah bau tanah, mending tobat deh daripada menggoreng-goreng isu yang bikin rakyat Indonesia itu ya nggak fokus cari duit gitu ya, daripada bikin recok gitu loh, bikin recoknya warga Indonesia itu. Mending kalau memang punya company gitu, kasih lowongan gitu sama para karyawan para pengangguran, daripada bikin rusuh. Udah masa tua bukannya nikmati hidup, malah bikin rusuh, cari musuh. Gemes aku lihatnya loh. Mantan wakil presiden kok bikinnya biang kerok begini. Saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta. Saya tidak pernah minta untuk dijadikan wakil presiden, tapi saya mau untuk dijadikan wakil presiden. Halo Pak JK, selama ini Pak JK toh, saya sampai kaget loh Pak JK. Saya kira Pak JK ini orangnya diam, terus berwibawa, karismatik ya. Ternyata dibalik semua ini Anda toh, kok baru sekarang koar-koarnya Pak? Ada apa Pak? Ada apa? Dengan dalih, loh kalau saya tidak jadi wakil presiden bisa hancur negara ini. Pak, kalau ngomong itu ditotosik sampai belepotan kayak gitu, Anda itu ngomong apa toh Pak? Nyerocok sampai seperti itu. Anda masih berambisi toh, masih kurang itu triliunan Pak. Itu kan uang rakyat, dikembalikan dulu aja Pak. Kok sombong banget? Kalau tidak ada saya, negara ini bisa hancur. Halo, selama ini hasil kerja Anda apa Pak? LPG.
Terus apa Pak perdamaian Aceh? Saya rasa sebagian besar presiden kita juga melakukan hal yang sama Pak. Bapak ini kenapa? Kok nggak dari dulu koar-koarnya pada saat Bapak jadi wakil presiden? Kok sekarang kayak kebakaran, emosi, nggak karu-karuan, nyerocos ke sana kemari? Sudah habis berapa Pak? 50 miliar ya Pak? Kok nggak tembus-tembus menjatuhkan Pak Jokowi? Pak Jokowi kok nggak bisa digulingkan? Oh, ternyata Anda turun tangan sendiri berkata seperti ini. Pak Jokowi bisa jadi presiden berkat saya. Oh begitu. Begitu ya Pak. Kalau tidak ada saya hancur negara ini. Halo siapa lu Pak? Kok sombong banget tuh. Pak JK saya sangat kecewa Pak. Saya dulu itu membanggakan Anda loh Pak. Ternyata Anda seperti ini ya Pak. Sombong sekali Pak. Kurang puas ya Pak. Sudah mendapatkan dana triliunan. Masih ingin berkuasa, masih ingin meraup harta rakyat Indonesia Pak. Ada apa dengan Pak JK ya? Kok ikut-ikutan koar-koar? Kok seperti orang bawah gitu loh Pak? Bukan sebagai seorang pejabat tinggi ya. Harusnya pejabat tinggi itu tidak koar-koar seperti itu Pak. Memalukan. Kenapa Pak? Sudah habis banyak toh. Nggak bisa menggulingkan Pak Jokowi. Duh Pak. Wes Pak salah waras Pak. Mikiro utangmu kulo. Gimana caranya mengembalikan utang triliunan? Lumayan Pak. Uangnya itu bisa membayar hutang negara Republik Indonesia. Segera dikembalikan aja Pak. Semakin membara, kredibilitas Anda semakin jatuh. Kasihan deh lupa. Pak JK diminta untuk klarifikasi tentang video penistaan agama, malah kamu bilangnya Pak Jokowi bisa jadi presiden karena jasa kamu. Malu sekali, share videonya teman-teman. Ini aki-aki masih pengen banget kamu dipuji ya. Jujur aja saya tidak mau puji kamu. Tadinya saya sangat menghormati kamu, tapi setelah kamu membuat video, kamu ternyata penista agama nomor 1 termasuk ya. Dalam penilaian saya kamu sudah tua seperti ini, termasuk penista agama nomor 1 kamu. Ternyata dari tahun-tahun lalu, zaman kamu masih kuliah, sudah termasuk kamu salah satu membuat keonaran di negara ini. Nah, kamu malah bilang di videomu, termal-termalmu itu, termal tak apa itu maksudmu videomu itu? Berarti kamu kira kami yang milih Jokowi ini selama 10 tahun dia jadi presiden, kau anggap kami sebagai orang bodoh berarti ya? Kamu bilang termal begitu itu ya? Termasuk saya kamu kira lah sebagai orang bodoh yang milih Jokowi ya kan? Kamu harus tahu. Menurut kamu Jokowi itu orang bodoh itu menurut kamu, tapi yang jelas dia 10 tahun memerintah menjadi orang nomor 1 di negara Indonesia. Saya tidak kenal Jokowi ya, dan tidak ada hubungan darah dengan dia. Tapi yang saya nikmati selama 10 tahun dia menjadi presiden adalah pembangunan yang luar biasa di negara ini. Kalau kamu tidak merasa itu ya terserah. Tapi yang jelas kamu pernah jadi wakilnya kan? Ternyata kamu musuh dalam selimut dong. Kalau melihat videomu ini sekarang, kamu merasa kamu orang paling berjasa, Jokowi bisa jadi presiden. Kamu musuh dalam selimut berarti saat kamu menjadi wakilnya Jokowi, kamu ternyata orang jahat. Ada di sampingnya Pak Jokowi, ternyata kamu musuh dalam selimut dia. Itu dalam penilaian saya, boleh dong saya menilai sebagai masyarakat. Saya menilai dari videomu. Karena kami minta mengklarifikasi tentang penistaan agama yang kamu buat di dalam videomu itu, entah itu potongan yang enggak, yang jelas kau mengatakan itu mau potongan mau enggak pun itu mengandung penistaan agama. Kalau menurut penilaian saya, boleh dong saya menilai dari kata-katamu. Kami masyarakat ini bukan orang bodoh, sekalipun kau merasa kami ini orang bodoh, tapi kami bukan orang bodoh seperti yang kamu pikirkan itu. Nah, sudah dijawab sama Jokowi juga loh klarifikasinya. Dia selalu merendah, bukan seperti kamu selalu merasa hebat. Dia mengatakan apa? Saya bukan siapa-siapa dan yang menilai bukan saya tapi masyarakat. Tapi di mata saya Jokowi masih jauh lebih tinggi dan lebih terhormat daripada kamu. Tahu nggak? Karena Jokowi itu selalu merendah dan dia berjasa buat bangsa ini
2 kali menjadi presiden, kamu belum pernah setengah kali pun kan? Kamu hanya sebagai wakil doang, sebagai pesuruh. Tapi kamu bisa mengatakan kalau bukan karena saya Jokowi tidak bisa jadi presiden. Malu dong. Kalau kamu memang merasa hebat, harusnya kamu dong yang jadi presiden. Heran luar biasa, kok bisa ya orang seperti kamu yang tadinya sangat saya menghormati kamu di usia tuamu, justru saya merasa kamu itu orang tidak ada guna. Menurut saya boleh dong saya mengatakan itu, karena kamu sudah tua bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kami contoh yang masih di belakangmu ini, harusnya kamu ajarkan hal-hal yang baik buat kami, supaya ada yang kami ingat daripadamu di usia tuamu ini, supaya ada kami contoh. Tapi malah di usia tuamu ini kata-kata yang tidak baik yang kau ucapkan, menjadi penista agama, menjatuhkan nama baik presiden yang menjadi kepalamu saat kamu sebagai wakilnya. Ternyata kamu adalah orang yang sangat tidak baik kalau menurut penilaian saya. Kalau menjadi wakil harusnya kamu itu kan pesuruhnya, kamu yang diatur-atur oleh dia, harusnya kamu menghormati pimpinanmu. Tapi kamu malah mengatakan kalau bukan karena saya dia tidak bisa jadi presiden. Emang kamu sebagai apa kok bisa kau menjadikan orang jadi presiden? Cih, tidak layak tahu nggak kamu mengatakan begitu kepada seorang presiden. Share videonya teman-teman, udah tua tidak tahu diri kau. Boleh saya menilai dong, yang penting saya tidak mengatakan kau hal-hal yang tidak baik, tapi menilai sikapmu saya boleh dong, karena kau tidak layak dikatakan sebagai orang tua yang terhormat, karena kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik, penistaan agama, dan mengatakan presiden terhormat yang menjadi presiden sampai 2 periode, kamu katakan kalau bukan karena kamu. Kami yang milih, bukan kau, tahu nggak? Oke guys, itu adalah komentar-komentar pedas yang datang dari emak-emak, yang datang dari ibu-ibu yang tidak setuju dengan pernyataan dari seorang Yusuf Kalla, mantan wakil presiden 2 kali, tetapi hari ini membuat kegaduhan di republik ini. Saya berharap pemirsa sekalian bisa jawab pertanyaan saya ini dengan jujur. Apa kira-kira jasa dari Bapak Yusuf Kalla untuk bangsa dan negara ini? Sekali lagi, apa kira-kira jasa dari seorang Yusuf Kalla terhadap bangsa dan negara ini? Saya minta jawabannya ditulis secara jujur di kolom komentar, agar saya bisa tahu. Karena bagi saya secara pribadi, ketika seorang Yusuf Kalla menyerang Bapak Jokowi, secara tidak langsung Yusuf Kalla telah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang penjilat, bahwa dirinya bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua, bahwa dirinya adalah seorang pengecut, tidak pantas untuk disebut sebagai seorang tokoh bangsa, tidak pantas untuk disebut sebagai seorang negarawan sejati. Itulah Yusuf Kalla hari ini. Kepada Bapak Yusuf Kalla, saya sebagai rakyat jelata, Pak, saya hanya mau mengingatkan kepada Bapak. Pertama, ingat dengan usiamu. Ingat dengan umurmu yang sudah uzur, yang sebentar lagi akan masuk liang lahat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tolong tahu diri. Sekali lagi, tolong tahu diri. Bapak jangan hanya berkoar-koar untuk menyerang Bapak Jokowi. Tetapi ingat, Bapak punya utang triliunan rupiah terhadap bangsa dan negara ini. Dan uang itu adalah uang rakyat Indonesia. Sekali lagi, uang itu adalah uang rakyat Indonesia, bukan uang nenek moyangmu. Tolong kembalikan uang rakyat yang nilainya mencapai 30 triliunan lebih itu. Itu adalah utang dari Yusuf Kalla hari ini. Poin yang ketiga, kalau seorang Yusuf Kalla waras, seharusnya dia bisa mengintrospeksi diri atas segala tutur kata, atas segala tindakan yang lahir dari mulutnya. Itu kalau seorang Yusuf Kalla masih bisa berpikir waras,
masih bisa berpikir secara bijak. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia akan mengagumimu kalau tutur kata Anda sama sekali tidak mencerminkan bahwa Anda adalah seorang negarawan, bahwa Anda adalah seorang tokoh bangsa. Yang terjadi hari ini, Anda ramai dicaci maki oleh warga Indonesia. Anda ramai dihujat oleh rakyat Indonesia. Malu, Pak. Sekali lagi, malu. Tetapi syukur alhamdulillah, hari ini akhirnya kami sebagai masyarakat Indonesia pada akhirnya mengetahui siapa itu Yusuf Kalla yang sesungguhnya. Ternyata Anda adalah sosok manusia yang bermental pengecut. Sosok manusia seperti pisau bermata dua. Sosok manusia yang tidak pantas untuk disebut sebagai seorang negarawan. Wahai masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, siapa kira-kira yang punya jasa lebih baik kepada bangsa Indonesia? Seorang Joko Widodo ataukah seorang Yusuf Kalla? Dan benarkah bahwa seorang Joko Widodo tidak akan bisa menjadi seorang presiden kalau tanpa Yusuf Kalla? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Seekor tikus keluar dari dalam lubang tanpa diundang, tanpa dipanggil, tiba-tiba nongol di media. Suhunya sengkuni kedua dari gelandang politik tua bangka bau tanah ini. Sengaja membuat pengalihan isu adiknya yang terjerat kasus korupsi dengan cara membuat onar di depan publik. Datang ke sana kemari menolak harga BBM stabil karena bisnisnya terganggu cuy. Membawa narasi sesat untuk memecah belah masyarakat. Katanya Islam dan Kristen percaya mati atau mematikan orang itu sahid. Haha. Mulut bau tanah menjijikan cuy. Bapak pemecah belah umat beragama, bicara tak jelas mulut komat kamit seperti orang stroke ringan. Rekam jejak dari muda sangat buruk terbawa hingga tua. Katanya agamis tapi mulut dan kelakuan seperti iblis. Mulut bau bangkai cumi. Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa?